Demokrasi dan syuro. Selama ini demokrasi identik dengan syuro dalam Islam, karena adanya titik persamaan di antara keduanya. Untuk melihat lebih jelas di mana letak titik persamaan tersebut, marilah kita pahami pengertian dari keduanya. Yang pertama, demokrasi. Secara kebahasaan, demokrasi itu terdiri dari dua rangkaian kata, yaitu kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi itu dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan mengkehendaki peletakan kekuasaan di tangan banyak orang, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini, dapat kita pahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Yang kedua, syuro. Dalam kamus Al-Mu'jam, syuro itu memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Adapun menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi terhadap syuro ini. Di antaranya adalah pendapat Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkamul Quran, yang mendefinisikan bahwasanya syuro itu adalah berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Lalu, di mana titik temu antara demokrasi dan syuro? Dari definisi syuro dan demokrasi di atas, dapat kita pahami bahwasanya syuro merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain, sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan pada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintah. Secara tegas, demokrasi bermain di wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada satu sisi, syuro merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung oleh demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Nilai Islami bukanlah sesuatu yang berasal dari kaum muslimin saja, tetapi semua nilai yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan, baik dari barat maupun timur, karena Islam tidak mengenal barat dan timur atau tidak mengenal diskriminasi. Justru sikap Islam terhadap hal-hal yang baru, yang baik adalah akomodatif. Namun demikian, pro kontra tentang demokrasi dalam Islam masih terus berlanjut. Terakhir, apa perilaku mulia yang harus kita kembangkan sebagai bentuk pengamalan dari kandungan surat Ali Imran ayat 159. Jadi dari surat Ali Imran ayat 159 itu kita bisa menerapkan perilaku-perilaku demokratis, antara lain yang pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. Kita tidak boleh berkata kasar atau bersikap keras kepala. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Karena pendapat orang lain bisa saja tidak sama, bahkan bertentangan dengan pendapat kita. Tapi bagaimanapun pendapat orang lain harus tetap kita hargai. Yang ketiga, bersikap lapang dada untuk saling memaafkan. Mungkin terjadi perbedaan pendapat di antara peserta musyawarah, tetapi perlu adanya sikap saling memaafkan setelah itu, supaya tidak berlanjut pada permusuhan. Yang keempat,
memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Jadi kita tidak hanya dianjurkan untuk memohon ampun atas kesalahan kita, tetapi juga kita harus atau dituntut untuk memohon ampun terhadap kesalahan-kesalahan saudara kita. Yang kelima, menerima keputusan bersama atau hasil musyawarah dengan ikhlas. Walaupun hasil keputusan musyawarah itu tidak sesuai dengan pendapat kita atau bahkan bertentangan dengan pendapat kita. Yang namanya keputusan musyawarah harus tetap kita patuhi dan kita terima. Yang keenam, melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal. Jadi setelah kita terima keputusan musyawarah itu, selanjutnya harus kita laksanakan apa keputusan musyawarah tersebut. Yang ketujuh, senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Ini tujuannya supaya tidak terjadi saling kecurigaan antara kita. Yang kedelapan, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Jadi sebagaimana sampaikan tadi, Islam itu tidak mengenal diskriminasi. Jadi semuanya dipandang sama, semuanya dipandang memiliki hak yang setara. Yang terakhir, yang kesembilan, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Jadi kalau kita dibutuhkan suara kita, sumbangsi kita di bidang politik, maka kita juga harus ikut sebagai partisipasi kita dalam membangun bangsa. Tentunya pedoman kita ketika ikut pemilu misalnya, pedoman kita adalah memilih pemimpin yang sesuai dengan tuntunan syariat, pemimpin yang sesuai dengan kriteria-kriteria pemimpin dalam Islam. Itulah materi pada bab ini. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.